Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman Afandi Rambe, NPM 2208260011. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan otitis media akut kepada blok Special Sense. Sebelum itu, mari kita membaca doa pembuka majelis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Nah, kita lanjut ke penjelasan otitis media akut. Nah, jadi untuk definisinya itu yaitu suatu inflamasi akut pada telinga bagian tengah. Kita lanjut ke anatomi. Jadi secara anatomi telinga tengah itu meliputi yang pertama membran timpani yang memiliki struktur tipis dan semi transparan. Kemudian tulang pendengaran yang terdiri dari malleus, incus dan stapes. Kemudian ada otot kecil telinga tengah yaitu terdiri dari musculus tensor timpani yang melekat pada malleus dan musculus. Kemudian ada musculus stapedius yang melekat pada stapes. Kemudian ada tuba eustachius, kemudian ada dinding-dinding telinga tengah yang terletak di lateral, medial, anterior, posterior, superior, dan inferior. Nah, selanjutnya kita masuk ke etiologinya. Ada Streptococcus pneumonia, di mana ini penyebab terbesarnya, yaitu sekitar 30-50%. Kemudian ada Haemophilus influenza, dia menyebabkan hepatitis media akut, kemungkinannya sekitar 20-30%. Kemudian ada Moraxella catarrhalis, kemungkinan menyebabkan otitis media akut sebesar 10-20%. Kemudian kita masuk ke faktor resiko. Di sini anak-anak lebih sering daripada orang dewasa, karena pada anak itu dia tuba Eustasiusnya lebih pendek, lebih lebar, serta lebih horizontal. Kemudian faktor resiko yang lain ada rinitis serta ISPA. Nah, untuk patofisiologinya, di sini otitis media akut umumnya diawali oleh infeksi saluran napas, napas atas atau yang kita sebut ISPA, yang menyebabkan disfungsi tuba Eustachius, serta memungkinkan masuknya bakteri sekunder seperti Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Moraxella catarrhalis. Selanjutnya dapat memperparah kondisi menjadi infeksi bakteri. Akibatnya, terjadi akumulasi cairan purulent dan inflamasi akut yang dimediasi oleh pelepasan sitokin seperti IL-1, IL-6, dan TNF-alpha. Kemudian tekanan cairan yang meningkat menyebabkan distensi dan bulging membran timpani atau gendang telinga yang menonjol. Secara klinis, pasien akan mengalami otalgia atau nyeri telinga, demam, penurunan pendengaran sementara, dan jika terjadi perforasi membran timpani, akan muncul otoria atau keluarnya cairan dari telinga. Baiklah, selanjutnya untuk klasifikasi OMA berdasarkan stadiumnya. Di sini kita bisa lihat ada stadium oklusi. Pada stadium oklusi ini, pasien biasanya mengeluhkan perasaan penuh pada telinga tanpa disertai demam. Hasil otoskopnya menunjukkan membran timpani retraksi dan tampak suram. Kemudian pada stadium selanjutnya, stadium hiperemis, di sini pasien mulai mengalami demam dan otalgia atau nyeri telinga. Pada otoskopnya menunjukkan membran timpani hiperemis dan edema akibat peradangan yang meningkat. Selanjutnya stadium supurasi. Di sini pasien mengalami demam tinggi dan otalgia yang hebat. Pemeriksaan otoskopnya menunjukkan membran timpani bulging atau menonjol dan masih tampak hiperemis. Pada tahap ini perlu dilakukan meringotomi atau insisi gendang telinga untuk mengeluarkan cairan purulent. Kemudian stadium selanjutnya ada stadium perforasi. Di sini biasanya demam mulai menurun, namun muncul sekret yang keluar dari telinga dan otalgia berkurang ataupun hilang. Pada otoskop menunjukkan perforasi MT dengan sekret aktif. Pada fase yang kelima atau pada fase akhir, eh, ada stadium resolusi. Di sini sekret mulai berkurang dan membran timpani tampak mulai menutup secara bertahap. Jika prosesnya berjalan dengan baik, dilakukan observasi. Namun bila sekret tidak membaik, terapi dilanjutkan dengan antibiotik selama total 3 minggu hingga penyembuhan sempurna.
Selanjutnya untuk tata laksananya, pilihan antibiotik pada pasien OMA untuk jangka 7 sampai 10 hari. Kita bisa berikan amoksisilin 3 kali 500 miligram untuk orang dewasa atau 3 kali 10 miligram per kilogram berat badan untuk anak, serta erythromycin 4 kali 500 miligram untuk orang dewasa atau 4 kali 10 miligram per kilogram berat badan untuk anak. Kita rujuk ke spesialis THT apabila terindikasi myotomi dan membran timpani tidak menutup dalam 3 bulan. Selanjutnya, tata laksana non farmakonya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada miringotomi, yaitu insisi kecil melubangi gendang telinga. Tujuannya untuk mengeluarkan cairan dari telinga bagian dalam dan menghilangkan rasa sakit. Kemudian kadang dia dibuat 2 insisi pada membran timpani daerah antara antera inferior dan insisi kedua di daerah antara antero superior untuk mengaspirasi sekret yang tebal seperti lem atau glue ear. Kemudian ada pemasangan tube ventilasi atau grommet tube. Nah, ini biasanya sifatnya sementara, berlangsung hingga 6 sampai 12 bulan di dalam telinga hingga infeksi telinga bagian tengah membaik dan sampai tuba estasisnya kembali normal. Selanjutnya komplikasi dari OMA ini ada otitis media supuratif kronik atau OMSK, kemudian ada mastoiditis akut, kemudian ada labirinitis, dan ada meningitis dan facial nerve palsy. Untuk prognosisnya, baik bila ditangani dengan cepat dan adekuat, frekuensi infeksi ini dapat menyebabkan otitis media supuratif kronik atau otitis serosa. Untuk edukasinya, karena oma ini infeksi telinga tengah dan tiba-tiba dan umumnya terjadi pada anak-anak, jadi kita harus mengedukasinya kepada anak-anak untuk tidak mengkorek-korek telinga ataupun memasukkan benda-benda asing, serta kepedulian kita sendiri sebagai orang tua untuk kebersihan telinga anak. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya untuk otitis media akut. Selanjutnya di sini saya ada referensinya. Yang pertama ada Suzuki HG Dewan JE Nezman RG Young Clinical Practice Guideline for Acute Otitis Media in Children 2022, and then Libertal AS et al. Improving Adherence to Acute Otitis Media Guidelines in Primary Care, Impact of Education Support and Note Templates, Pediatric Wall, SAF 2022, Enter, or M et al. New Insight into the Treatment of Acute Otitis Media, Diagnosis Antibiotic, Stewardship, and Future Direction J Infect, this review 2022. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.